Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang LTV, atau yang dikenal dengan Loan to Value. Loan to Value, apaan tuh Pak? Loan to Value ini penting buat kita ketahui, terutama buat teman-teman yang lagi mau ngajuin untuk KPR pembelian properti. Kenapa? Karena LTV ini menentukan berapa nilai pinjaman yang bisa kita dapatkan. Nah, istilah sederhananya LTV ini adalah perbandingan nilai pinjaman atau nilai pembiayaan atau istilahnya nilai KPR kita dengan nilai properti yang dijadikan jaminan. Nilai properti yang dijadikan jaminan, ini teman-teman perlu garis bawahi ya. Nilai properti ini tidak sama dengan nilai transaksi. Jadi kalau teman-teman mau beli rumah seharga 1 miliar, bisa jadi nilai properti ini belum tentu dihargai 1 miliar juga. Kenapa? Karena bank menilai satu properti itu dia mengandalkan yang namanya hasil penilaian appraisal. Jadi, nilai properti yang akan menjadi dasar bagi bank untuk memberikan pembiayaan ke teman-teman itu adalah hasil appraisal. Nah, pertanyaannya di sini yang menarik adalah hasil appraisal itu kira-kira bisa nggak sih dalam tanda petik ya, bisa nggak sih di review lagi atau dibikin naik jadi lebih tinggi? Nah, pertanyaan yang cerdas, saya suka sekali. Hasil appraisal, bila kita nggak puas, kita bisa minta tolong sama pihak banknya untuk melakukan review kembali atas hasil penilaian appraisal tersebut. Biasanya dari pihak appraisal yang bersangkutan, dia akan melakukan satu metode review. Ini kira-kira bagusnya seperti apa. Tapi mereka nggak site visit lagi ya. Gitu. Mereka melihat kira-kira apakah memang nilai yang pertama kali sudah mereka keluarkan itu adalah nilai final yang sudah wajar, atau memang masih mungkin mengalami peningkatan. Kalau teman-teman masih nggak puas dengan hasil review tersebut, teman-teman bisa ajukan ke pihak bank, boleh nggak saya lakukan appraisal sekali lagi gitu, tolong di order appraisal yang berbeda. Tapi tentunya ini teman-teman ingat ya, kalau teman-teman bilang order appraisal sekali lagi, berarti judulnya ada biaya appraisal lagi loh, sekali lagi. Nah, ini yang teman-teman perlu pahami, bahwa bisa jadi appraisal berikutnya itu nilainya antara sama, atau lebih bagus, atau di bawah. Jadi tetap selalu ada 3 kondisi tersebut. Belum tentu begitu kita order lagi, pasti jadi lebih bagus. Tapi kalau soal biaya, soal duit, itu udah pasti kita keluar. Nah, jadi di sini teman-teman perlu mempertimbangkan kembali apakah memang kira-kira akan minta order appraisal kembali dari satu bank yang sama, atau mendingan kita bandingkan dengan bank yang lain. Nah, terus kalau teman-teman ketemu nih sama orang nih, entah itu konsultan KPR lah, atau konsultan keuangan, ataupun misalnya broker yang bilang, oh gampang nanti soal nilai appraisal ini saya udah biasa, ini bisa dititip uang gitu, atau titip dokumen gitu, dokumen gitu. Nah, nanti hasilnya pasti bagus gitu. Nah, hati-hati ya teman-teman sama kondisi-kondisi yang seperti ini. Kenapa? Karena teman-teman perlu tahu bahwa yang judulnya penilaian appraisal ini dipakai terus sepanjang masa kredit gitu. Jadi kalau teman-teman pinjamannya kira-kira 20 tahun, nah nanti kira-kira suatu saat misalnya ada permasalahan dengan membayar angsurannya, terus suatu saat misalnya nih sampai mau dieksekusi dan teman-teman melakukan perlawanan atau bagaimana lah, hingga terjadi satu sengketa hukum, ini hasil penilaian appraisal yang di awal ini juga diojok-ojok nih, ini juga dilihat gitu loh. Dulu dinilainya wajar nggak gitu, pemberian fasilitas kreditnya ini apakah
wajar atau tidak wajar gitu, ada penyimpangan atau bagaimana. Itu pemeriksaannya akan benar-benar menyeluruh gitu. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa gampang itu nanti pihak appraisal bisa nyesuaiin atau segala macam. Nah itu hati-hati, jangan-jangan teman-teman cuma dimanipulasi, cuma dimainin doang sama oknum di lapangan. Karena ujung-ujungnya ternyata ujungnya nggak berbeda gitu loh dengan hasil penilaiannya dia. Dan kalau teman-teman mau klaim, waktu itu kan saya udah bayar gini-gini, ya teman-teman akan malu sendiri juga sih sama pihak banknya ya. Pihak banknya juga akan jadi bertanya-tanya sama teman-teman kalau teman-teman membayar si pihak appraisal tersebut. Ada maksud apa kamu sampai mesti menyuap si pihak appraisal tersebut? Apakah kamu mau ninggiin harga propertinya sehingga kamu bisa ya dalam tanda petik ngemplang bank gitu, menipu bank? Atau apa maksudnya kamu gitu? Nah, jadi kondisi-kondisi ini tentunya ini akan membawa banyak ketidaknyamanan gitu, dan justru malah ada berbagai keraguan yang timbul karenanya. Jadi kalau memang teman-teman pada saat lagi mau transaksi, coba deh kalau ketemu sama suara-suara yang model-model kayak begitu, teman-teman ya, jangan terlalu dengerin yang begitu gitu. Itu dilewatin aja gitu. Mereka memberikan janji yang sebenarnya tidak bisa dipenuhi. Gitu. Coba saja langsung bandingkan gitu, tanpa bantuan seperti itu. Santai saja. Gitu. Coba lihat hasilnya seperti apa. Gitu. Karena ketimbang sudah harus keluar uang, nggak jelas, atau dengan bujukan-bujukan yang bagaimana gitu, akhirnya oke, saya ngikutin saran kamu, kira-kira bagaimana gitu, katanya ada orang dalam nih yang dia bisa ini. Coba deh dipikirin dulu dengan jernih, apakah mungkin sebenarnya kejadian ada orang luar dari luar bank yang bisa minta tolong sama bank, akhirnya bank berubah gitu penilaiannya gitu, atau pihak appraisalnya berubah gitu penilaiannya. Coba dipikir baik-baik dulu. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita tentang loan to value. Semoga teman-teman bisa dapat insight yang baru, dan kalau informasi yang teman-teman dapatkan di sini teman-teman rasa penting buat teman-teman yang lain, jangan lupa di-share ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.